Jadi ekosistem dalam tanah, kenapa kita bahas sekarang seolah-olah tanahnya mati karena pengaruh sintetis tadi. Kalau di awal memang benar Bapak Ibu, saya juga ngalami. Saya itu dulu masih zaman tablet itu per 1000 meter hanya 15 kilo, itu panennya sudah 9 kintal sampai 1,2. Awal-awal lahirnya tablet urea. Tapi semakin kesini pemikirannya berkembang, nek dikei 19 kilo wae apik apa neh 20 sampai 1 ton kan itu. Ternyata malah gak panen. Ini kenapa? Ya karena perilaku dalam ampunan, dalam memakmurkan bumi tadi sisip kita. Seolah-olah kita mampu memberikan makanan dalam bentuk pupuk. Enggak gitu prosesnya. Jadi pupuk NPK karo cletong niki nek terus kula nggih enggak ada bedanya. Sama-sama tidak bisa langsung dimakan oleh tanaman, harus diproses oleh kehidupan tanah yang namanya bakteri. Karena apa? Jenengan pun dangu tani, saat ini sing dipangan tanduran ini napa to? Nah pertanyaannya guyon niku. Kok iso-isone ada nggawe tata cara makani tanduran? Kira-kira sing dipangan tanduran apa? NPK, urea. Saiki mbayangne tengah dhewe, apa nampi kopi to? Saiki mamek dhewe napa? Kopi kok gede apa gabang? Jadi makanan tanaman itu prinsip dasar yang harus kita ketahui untuk merumuskan yang namanya metode olah lahan dan bagaimana penyiapan nutrisi. Nah, sekarang kembali ke tadi, memudahkan pemahaman, kira-kira sing dimam sing didhahar kula jenengan niku napa to sing dibutuhne tubuh? Ngombe kopi gede apa gabang? Nah, berarti harus mengetahui itu. Di tanah juga sama. Kalau secara ilmu pertanian dari senior-senior kami yang memang di situ, itu kan namanya tadi itu nitrogen. Nitrogen itu sekarang sudah beralih arti menjadi urea sama ZA. Oh kurang unsur N kan gitu loh. Sebenarnya yang dibahas nitrogen di siklus alam itu nitrogen dalam arti majemuk yang disampaikan Pak Yai tadi. Tanaman tidak bisa berpikir apapun yang ada di tanah akan terserap. Kenapa terserap? Karena ada perubahan senyawa dingin bentuknya air, yang di dalam air itu banyak unsur-unsur, terkena suhu matahari panas menguap. Ini yang ditangkap oleh akar, namanya proses respirasi kalau orang akademis bilang. Gampangane kula jenengan nek nggodhog banyu, masih banyu kopi, kira-kira sing umup uape niku berwarna mboten? Begitu dibuka kan netes ya Bapak. Niku enter warnane mboten? Mboten enten. Yaitu yang dimakan kita dan tanaman. Cuman kalau manusia ada pencernaan, makanya sebutannya metabolis. Metabolis itu berarti siklus dari NH3 terproses menjadi NH4, NH2, NO sampai N. Jadi energi kalori. Itu namanya metabolis. Tapi di tanaman sebutannya beda, nggak sama seperti hewan. Apa namanya? Fotosintesis. Artinya apa ini? Ini menandakan tanaman nggak berdiri sendiri. Tanaman hanya efek dari perilaku kita memakmurkan bumi. Lah makmurnya bumi, ekosistem nggak boleh mati. Pemakaian pestisida, pupuk sintetis berlebihan, apalagi herbisida, praktis membunuh yang namanya ekosistem. Nah ini gimana kita rujuk? Karena kalau enggak, dulu 17 kilo per 1000 meter persegi, sekarang jadi 3 kintal. Ajeng dipupuk pinten meleh untuk kita gagal dan bangkrut. Nah berarti kita harus kembali kan? Kembali kepada siapa? Ya kepada aturan Tuhan yang ada, yang tadi disampaikan itu. Ini yang kami sama tim coba gali dan terus belajar. Jadi prinsipnya, bahkan sekarang banyak grup, karena kita juga tetap belajar, banyak grup petani-petani organik, sehat, sustain, urban farming, apalah istilahnya. Itu sekarang sudah sedikit demi sedikit kata ilmiah itu bergeser kepada empirik, data di lapangan. Karena faktanya karya ilmiah saat diaplikasikan juga nggak semuanya berhasil, cenderung banyak gagal. Sehingga jenengan sekarang punya hak. Aku ngakoni ngene,
hasilnya ngene, itu namanya ilmiah. Meskipun wangel dijabarnya secara ilmiah. Sekarang udah bergeser karena jenuh Bapak Ibu. Konsep ini gagal, konsep ini gagal. Karena itu tadi, kalau bahasanya anak muda, kita itu termindset supply and demand, merasa bisa dan memberi tanaman, makanan maksudnya. Nah kembali memakmurkan bumi, tanaman itu fotosintesis. Dia tidak memproses metabolis, terjadinya siklus energi. Berarti apa? Perut tanaman adalah tanah. Nah, nek kula jenengan madarane sakit, sate mboten enak. Nah, sekarang kondisi tanah kita seperti itu. Kenapa asam? Dan solusinya selama ini yang ada pasti juga senyawa. Gamping, garam. Itu semuanya material. Nah, kita kembalikan ke siklus saja. Kalau siklus kita tuh kita bangun, semua kehidupan tanah yang diberikan Tuhan itu kita kembalikan seperti semula, kita akan jauh lebih mudah dalam berbudidaya. Sehingga saat itu terpenuhi 3 hal tadi, kita menanam plek. Alat yang ada di pertanian apa namanya? pH tester. Ya cukup pakai itu cukup. Dibantu dengan komponen lain pendukung. Jadi nandur niku janjane kur ngelola air hujan yang sudah aku siapkan tadi di awal. Saat kamu pandai mengelola air hujan, maka akan terciptalah kehidupan yang bermanfaat bagi manusia di bumi. Dan aku cukup, air hujan tuh dibuat setahun tuh cukup. Kenapa sekarang nggak cukup musim rendeng wendesel? Nah ini pertanyaannya. Akhirnya rodok nyerempet akhirnya irigasinya gak enak bla bla bla. Tapi kita coba alihkan untuk menyalahkan. Makanya kita ada namanya branding lokasi tadi. Itu suatu pola dari kami untuk bagaimana kita meskipun sendiri berpola sehat, tapi tetap bisa kita lakukan. Akhirnya galenge digawe rada ombo, digawe kalen, tanduri kembang. Ini saya yakin dari panjenengan juga sudah menerima informasi ini, hanya saja belum melakukan bisa jadi. Jadi di kami ya pokoknya nandur kembang, enek gote segala macam. Itu nextnya. Tapi yang terpoin adalah jenengan sekarang punya bayangan. Wah, belajar nandur pari sehat ini 3 hal untuk ngomong nih media mawon. Iki wis kebayang wis aduh traktore sapa sing gelem. Kompose sapa yang tak jipuk. Iso ora aku nyebar dele. Nah, kalau ini enggak bisa dilakukan, terus gimana? Nah, ini butuhnya kita punya mindset yang kuat, sandaran tadi. Kesel, Pak. Makanya saya PL yang gagal terus terang, saya nggak makan tim. 2010 sampai saya ini binaannya gorong enek 1000 hektar. Gagal kalau ikut perusahaan udah dipecat. Nah, harapannya jenengan membantu saya untuk tidak gagal. Kira-kira 3 hal tadi bisa dilakukan enggak? Nah, ini contohnya seperti itu.